Saya sih melihat namanya kompetisi. Ya, kompetisi tentu juga pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya, alhamdulillah dari survei kita masih nomor 1 ya. Dengan sendirinya ya, karena memang UMKM ini tulang punggung ekonomi juga bagi rakyat kebanyakan ya, karena mereka lah kehidupan ekonomi berjalan ya. Salah satunya ditunjang oleh UMKM. Nah, dan saya bangga sekali ya karena etalasenya Sarinah itu bisa jadi etalase dari produk-produk UMKM. Dan itu terus sangatnya membanggakan karena Sarinah pun masih menjadi destinasi ya orang-orang asing ketika ke Jakarta biasanya mampir ke Sarinah. Sehingga dia bisa melihat kan produk-produk UMKM yang unik-unik itu, bahkan jajanan pun yang lama-lama ya tahun 60-an 70-an masih ada di situ semuanya ya. Saya tentu ya bangga gitu. Ya, tapi model Sarinah ini artinya akan diperbanyak yang seperti itu atau gimana? Ya tergantung ya, tapi bahwa ketika ekonomi naik ya pasti kan demand nanti akan naik juga ya, karena kan sekarang ini kelihatannya banyak lesu karena memang daya beli kelihatannya memang sedang menurun. Ya tidak hanya di pasar-pasar yang dalam tanda kutip modern ya seperti Sarinah sekarang ini ya, tapi di pasar-pasar tradisional juga saya melihat banyak pedagang yang ngeluh. Pengunjung semakin kecil, Pak, sedikit. Apalagi produk-produk seperti pakaian. Kan sekarang banyak yang bisa beli melalui online kan. Nah, itu salah satu juga yang membuat kelesuan pasar sekarang ini. Tapi yakinlah kali ini nanti ketika nanti ekonomi tumbuh kembali ya, pasti daya belinya meningkat, pasti di mana-mana pun akan ramai ya, saya yakin. Kan Bapak sempat menyinggung soal daya beli 2 kali nih Pak, dari di Sarinah sama di sini juga. Ya. Kalau Mendak kemarin bilang belum ada solusi untuk mengatasi deflasi. Mungkin kalau Bapak terpilih jadi wakil gubernur dan Pak RK, ke depannya kira-kira ada gambaran nggak sih Pak untuk masalah deflasi ini seperti apa? Ya yang jelas kan pertama kita ya meningkatkan tadi ya soal daya beli, salah satunya kan adalah pekerjaan. Di tingkat pengangguran masih tinggi. Ya saya lihat, jadi pengangguran masih tinggi, terutama di kalangan anak-anak muda Gen Z ini kelihatannya mereka khawatir ya untuk masa depannya. Nah oleh karena itu satu hal yang saya kira perlu dipastikan adalah lapangan kerja. Nah tentu Jakarta ke depan ini kan tidak mungkin ke industri lagi kan, tapi ke ekonominya ekonomi kreatif. Ya. Saya punya keponakan hanya bikin mainan-mainan ataupun alat ini saya istilahnya kayak ginian Mbak, ya gelang gitu ya, kreatif itu saya tanya itu yang di cincin pun ya, saya tanya itu modalnya berapa, 5.000 10.000 lah, dijual berapa, 70.000 contoh ya, dia tapi yang dihargai kan kreativitasnya dia ya, ada nilai tambah. Nah inilah yang kita harapkan nanti para entrepreneur muda ini tumbuh, harapannya seperti itu. Nah makanya ya iklim ya ekosistemnya yang dibangun ya, bagaimana supaya mereka semuanya bisa bergerak lah di dalam perekonomian yang ada ini. Pak, soal survei ini kan beberapa sudah mulai mengeluarkan survei. Nah yang kelihatan paling signifikan merangkak naik itu kan pasangan Prabowo dan Rano. Melihat itu gimana? Apakah ini ancaman atau masih aman aja karena RK masih nomor 1 dan juga support? Ya saya sih melihat namanya kompetisi. Ya, kompetisi tentu juga pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya alhamdulillah dari survei kita masih nomor 1 ya. Nah tentu kita tetap evaluasi. Ya setiap hasil survei yang ada yang diumumkan ini, pertama validitasnya ya, dalam mengambil sampelnya dan sebagainya ya, kemudian juga istilahnya margin errornya dan begitu kan perhitungkan. Nah, kemudian faktor-faktor apa yang menyebabkan pasangan itu naik, pasangan itu turun gitu ya. Ya meskipun kita juga paham lah ada survei yang juga bagian dari tim ses juga kan, ada juga kan, itu bagian dari mempengaruhi kan juga ada seperti. Jadi bukan buat kita nggak panik nggak, tapi bagi
kami tetap ini menjadi bahan untuk evaluasi. Itu saja sih saya kira. Ya, dan masih ada waktu. Mesin partai udah full Ya. gerak semua berarti Pak? Ya, mesin partai nampaknya juga belum full juga bergerak ya. Artinya kita dalam posisi di awal seperti ini aja istilahnya masih unggul ya, alhamdulillah. Nah, tinggal ya mulai dalam bulan-bulan inilah. Karena Anda bisa lihatlah di publik ya, gambar-gambar Ridho kan juga masih sedikit kan. Ya, artinya memang kita belum optimal. Tapi insya Allah dengan semua partai punya komitmen yang mendukung Ridho ini akan komitmen untuk berjuang untuk memenangkan ya, dan masih optimis satu putaran gitu. Pak, ini tadi kan ngomong isu lain, cuman bisa cerita Pak kenapa pada akhirnya memutuskan untuk makan di sini nasi goreng kambing, dan mungkin bisa ceritain gimana cara meningkatkan wisata kuliner Jakarta itu banyak. Ya dulu awalnya itu saya sebenarnya nggak sengaja ke sini. Jadi sama keluarga lagi muter-muter Jakarta pada kelaparan. Terus cari kalau ada muter-muter ke sini, ada ini nih kayaknya rame saya lihat ya. Orang biasanya kalau rame kan pasti enak. Nah, akhirnya turunlah di sini. Makan sama-sama, malah makannya di trotoar sana tuh di jalan. Waktu itu karena penuh ini. Nah, sana ternyata komentar anak saya yang nomor 4 ya, perempuan, Pak ini nasi goreng enak sedunia katanya. Begitu. Jadi dia sangat senang kalau ke Jakarta biasanya diupayakan mampir ke sini. Ya, jadi tadi kebetulan dari Sarina, ayo kita ini mampir. Alhamdulillah ya relatif masih stabil lah aninya rasanya ya, artinya masih belum berubah. Nostalgia berarti ya? Ya sekalian nostalgia. Lalu udah lama sekali, mungkin ada berapa tahun ya? Ada 10 tahun kali saya udah nggak kesini. Betul, udah lama. Kalau untuk ini kan salah satu daya tarik kalau bisa Jakarta ini nasi goreng kambing ini, kalau dari Ridho sendiri nantinya gimana Pak untuk meningkatkan wisata Jakarta? Mungkin salah satu yang ada wisata kuliner gitu. Betul, nah, itu salah satunya memang makanya nanti kita akan bikin kayak festival ya, ada Car Free Day Night gitu ya di setiap kecamatan ya. Jadi setiap kecamatan kita bikin di malam Senin, nah, itu akan sebulan sekali ya, sebulan sekali bikin kayak festival apa, nanti di sana ada kuliner yang hasil dari masyarakat, dari ibu-ibu setempat dan sebagainya ya. Nah, kemudian juga pentas seninya di situ juga ada gitu ya. Nah, jadi harapannya itu bisa juga apa? Merukunkan warga. Jadi festival itu dikelola oleh antar warga, terutama yang di daerah-daerah yang sering tawuran itu ya. Nah, dengan dia bekerja sama, dia musyawarah bersama, kan jadi interaksi sosialnya jadi bagus. Nah, kalau interaksi sosialnya bagus, nah persaudaraan menjadi lebih kuat sehingga peluang untuk tawuran menjadi kecil ya. Karena tadi saya baru dari Priuk ya, di daerah Kampung Bahari. Itu tadi ibu-ibu mengeluhkan masih banyak Pak di sini tawuran, kemudian juga begal ya. Jadi persoalan keamanan tadi yang dikeluhkan oleh ibu-ibu di Kampung Bahari. Ini satu contoh berarti masih ya. Nah, mudah-mudahan dengan festival-festival seperti itu ya, dan sambil menumbuhkan ini juga kreativitas seni. Kan sekarang coba lenong udah juga, sanggar-sanggar lenong udah makin sedikit juga ya. Nah, ini saya kira padahal itu menghibur loh. Ya, saya belum lama menyaksikan pimpinannya Pak Kubil ya di Pinang Ranti. Itu warga betul-betul menikmati betul ya, pada ketawa apa. Jadi membuat bahagia warga itu sebenarnya sederhana. Kayak ekopark aja istilah di Tebet itu, dari mulai bayi sampai kakek-kakek saya lihat aura kebahagiaannya nampak sekali ya. Nah, jadi ini yang nanti kan kita hidupkan dengan cara tadi kayak pasar malam lah, bikin seperti itu bulan sekali ya, sehingga menjadi agenda rutin. Nah, yang kedua tentu juga ini ibu-ibu yang masaknya enak, nanti kita latih bagaimana cara menjual melalui online gitu ya. Nah, salah satu nanti konsumennya siapa untuk makan siang misalnya, bisa kelurahan-kelurahan, kantor kelurahan kita perintahkan aja, misalnya usahakan kalau cari makan ini misalnya dari warga setempat gitu ya, kan bisa seperti itu. Nah, ini salah satu yang juga membuat peluang-peluang usaha ya, dari masyarakat.
Mau nanya soal cowok tadi kan Bapak sebut di Sarina itu kan tepat ya, cocok untuk menjadi Iya. Nanti konsepnya itu akan disediakan space khusus untuk cowoknya atau di tempat-tempat Ya, nanti itu mesti dikaji dulu secara mendalam ya. Artinya bahwa tapi yang jelas tadi kalau lihat Sarinah di mana ada space yang UMKM tadi, ini sebetulnya sangat bagus untuk bisa langsung mereka yang punya minat ke arah sana bisa melihat dari produk-produk UMKM di Sarinah itu. Kan nanti muncul inspirasi-inspirasi baru kan. Nah, saya kira juga bagus itu dijadikan working space itu. Ya. Oke, udah ya cukup.